Res goyangnya keren guys. Asik. Goyang dia. Hati-hati ya. Ngapain ini goyang-goyang sendiri-sendiri? Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih dari gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Betul. Betul sekali. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Barusan bersama-sama kita menyimak ya parodi-parodi ngakak dari para gelandangan politik yang tentunya pantas dan layak mereka dapatkan ya. Akibat ulahnya mereka sendiri, tidak heran netizen membuat parodi-parodi seperti ini. Ya guys, video saya berikut akan saya menunjukkan kepada teman-teman terkait dengan respon atau reaksi dari netizen Indonesia atas orang-orang yang sampai saat ini masih berdemo tentang turunkan Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi ini sudah turun sejak tanggal 20 Oktober kemarin. Entah mereka ini mungkin baru beli data ya, sehingga baru melihat informasi, ternyata Bapak Jokowi sudah selesai ya. Tapi masih saja mereka demo. Mari kita simak reaksi-reaksi keras dari netizen-netizen Indonesia berikut ini. Siapa kita? Siapa kita? Perusuh NKRI. Siapa kita? Sampah NKRI. Siapa kita? Pengkhianat NKRI. Siapa kita? Pendiri khilafah. Masya Pendiri Allah. khilafah. Orang kok nggak pernah puas. Biasa barisan Mau sakit ganti hati. siapa presidennya? Mau diganti siapa? Anies. Kurang baik gimana Pak Prabowo? Tuh, Nggak jelas kalian mereka demo semua
Sakit hati enggak selesai-selesai. Kalau usulan saya, daripada diganti presiden enggak cocok, ganti presiden lagi enggak cocok lagi, pindah negara. Ya, Kata itu Pak lebih Luhut, baik ya. pindah negara. Pindah Ya, negara, guys. Pindah negara. Salam dari saya, orang Jawa Timur. Ya. Sungguh sangat mempermalukan harga diri keluarganya. Gua rasa ini mah pendemo kayak gini. Emak-emak loh. Emak-emak yang jubahnya Emak-emak sepengen ngurusin kena negara. tanah, tapi mulut kayak nggak dipitrahin. Emak-emak loh. Yang Kayaknya sepatunya lagi bibirnya perlu berzikir, diterapi ya, guys. lagi pengajian. Kini malah berkeliaran di jalan. Dapat berapa sih lu, Mak? Anak lu semua 20.000 gak ada yang kayak. mampu ya ngurusin lu. Anak lu semua gak ada yang mampu ya. Nah, gak ada yang mampu anak lu ya, sampai lu turun ke jalan kayak gitu ya. Kasian ya anak-anak lu, anak-anak durhaka berarti ya, yang gak mampu ngerawat dan ngurus emak-emaknya yang berkeliaran di jalan. Sangat Benar memalukan. juga. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya. Padahal Pak Jokowi sudah mundur, guys. Gue sebenarnya nggak pengen dosa sih, tapi gue pengen ketawa. Tapi kalau ketawa gue dosa ya. Serba salah ya. Ibu, ibu mau nyuruh Pak Jokowi mundur dari mana lagi, Bu? Ibu mau nyuruh Pak Jokowi mundur kemana? Mundur ke belakang kali ya. Pak Jokowi udah pensiun, Ibu, udah nggak jadi presiden, terus ngapain nyuruh Pak Jokowi mundur? Makanya kalau mau demo itu baca dulu skripnya ya, jangan emosi dulu, jangan semangat dulu sampai salah skripnya tuh. Konyol ya, Mbak. Konyol lah. Apa yang bikin skripnya yang salah kali ya? Astagfirullahaladzim. By the way, itu mau demo fashionable banget ibu bajunya ya. Bajunya merah menyala di mix and match dengan warna Biar hijau. aja sampai Tidak lupa cerah titipan dari bunga-bunga Banteng dan ya. topi dan waduh, kurang satu Bu, kacamata cengdem. Cengdem. Apaan tuh? Kalau tambahin kacamata cengdem udah mirip Syahrini lah Bu ya. Bus. Oh iya, tadi tasnya juga merah. Merah menyala abangku. Menyala ibuku. abangku. Itu mau demo apa mau fashion show sih Bu? Ya Allah. Dua-duanya mau fashion saya, show Bu, sekalian ya. demo. Cuman ibu lucu beneran, gemes aku. Kok bisa-bisanya aja ada yang nemuin yang kayak gini ya. Top. Kalian tuh cinta banget ya sama Pak Jokowi, sampai Pak Jokowi udah pulang ke Solo kalian susulin. Kalian suruh mundur. Orang di rumahnya kok. Dari mundur dari mana? Dari Hong Kong kali ya. Emang Pak Jokowi naik ke tahta mana lagi? Kan nggak ada. Pak Jokowi udah rakyat biasa sekarang. Terus mau mundur kemana lagi? Gak tahu juga. Gue juga bingung, guys. Aduh. Maafin ya, maafin saya. Bukan bermaksud saya untuk melecehkan atau gimana. Cuma lucu. Ibu lucu. Bikin mood saya balik lagi setelah tadi pagi kesel sama Madam Lampir gitu. Madam Lampir. Makasih Ibu, atur nuhun. Jadi kalau kita nggak suka sama Jokopret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap. Janjane iki hukum menghina orangnya enek kok ora ning Indonesia iki. Menghina Jokowi, menghina Gibran, menghina Prabowo ngono ki hukume ki enek apa ora sini? Gese iki enek tenan apa ora hukume ngono lho. Infone aku iki butuh infone tenan aku. Wis ge. Sabar Bu, sabar. Enek ora pasale iki piro ngono lho, ha? Lah sekirane iki ora enek, terane yo ora enek. Tak kerane gengku. Geng gemoy se Indonesia aku tanpa kasur kuwi lho. Plek 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 kuwi lho. Wih, plek plek plek. Blek iki. Butuh wong loro aku. Plek plek plek. Ngono kuwi.
Sedangkan sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran yang paling kelihatan banyak kerjanya malah wakil presidennya, yaitu Pak Gibran. Si botak ini baru bangun tidur nih, si botak ini. Tidak terlalu kentara kelihatan kerjanya. Hanya ketika dia menghadap Pak Jokowi di Solo, baru itu kelihatan kerjanya Pak Prabowo. Gue curiga nih Babe, kayaknya baru keluar dari goa ya? Atau kebanyakan tidur kali ya? Baru bangun? Coba melek Beh, 10 hari kerja jadi presiden, Prabowo sudah sikat 28 koruptor yang rugikan negara 3,1 triliun. 2 minggu kerja Prabowo sudah menaikkan aturan untuk hapus utang petani, nelayan, hingga UMKM. Keren ya guys. Dan hari ini pemerintahan Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap siapa saja yang terlibat dalam judi online. Belum lagi kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Karena sama seperti presiden sebelumnya, Presiden Prabowo pun di hari pertama kerja akan fokus menjalin hubungan dan menjaga hubungan dengan negara luar. Emang menurut Babe, biar presiden kelihatan kerja harus ngapain? Harus nguli, harus nguli, ngaduk-ngaduk semen atau pasang bata, Pasang bata. Jujur saya kecewa sama Pak Prabowo. Kenapa Bapak kecewa, malah Bang? bantu petani, nelayan, dan UMKM hapus utangnya, Pak? Yang seharusnya Bapak bantu itu adalah pejabat, Pak. Kok pejabat? Karena petani kita, nelayan kita itu sudah hebat, Pak. Petani tangguh, nelayan tangguh. Gimana sih, Bang? Yang kasihan itu pejabat, Pak. Para pejabat kita, Pak, terutama yang korup itu, Pak. Kerjanya mati-matian, Pak, untuk rakyat, Pak. Sampai-sampai, Pak, waktu tidurnya kurang, Pak. Sampai di kantor rapat malah tidur, Pak. Itu, Pak, kasihan, Pak. Itu yang harusnya Bapak bantu, Pak. Dan satu lagi, Pak, pejabat korup itu, Pak, nggak bisa, Pak, ngasih makan keluarganya, Pak. Satu piring itu nggak bisa biar mencukupi, Pak. Makanya, Pak, pejabat-pejabat korup itu sampai dibela-belain korupsi itu, Pak, untuk membeli sesuap nasi, Pak, untuk keluarganya, Pak. Kasihan, Pak, beli makan aja nggak mampu, Pak. Itu yang harus Bapak bantu, Pak. Terima kasih, Pak. Pejabat korup itu perlu bantuan, kasihan. Ya guys, berbicara soal atau menanggapi ya, ada emak-emak, eyang-eyang yang sampai saat ini masih aja demo menuntut agar Bapak Jokowi turun, agar Bapak Jokowi mundur. Ini yang menjadi titik kebingungan saya sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 8 November 2024. Teman-teman bingung nggak? Apa yang harus turun? Apa yang harus mundur? Wong Bapak Jokowi saja sudah selesai menjabat, kok disuruh mundur? Kok disuruh turun? Atau yang kalian maksudkan agar Bapak Jokowi itu mundur dari Solo, kembali ke Jakarta gitu? Itu yang kalian maksudkan? Atau gimana? Atau emang Bapak Jokowi lagi di atas pohon kelapa, kalian suruh turun? Gila benar sih kalian ini. Ya, nampaknya para barisan sakit hati ini belum bisa move on. Ya, lukanya mereka ini sangat sulit untuk disembuhkan. Jadi sepertinya harus dilakukan terapi bibir. Ya, terapi bibir sama terapi otak. Ya, biar jernih cara mereka berpikir gitu loh. Oh, Bapak Jokowi sudah selesai kok. Atau jangan-jangan orang-orang ini selama ini mereka tidur ya. Kelamaan tidur, lupa bangun. Jadi bangun-bangun langsung demo. Langsung demo. Dan kata-kata yang mereka lontarkan tidak lain dan tidak bukan dari Bapak Jokowi menjabat sampai Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, hanya adili Jokowi, turunkan Jokowi, itu saja. Dan orangnya itu-itu saja. Ya mungkin mereka ini sudah luar kepala, jadi koordinatornya sudah tidak capek-capek lagi untuk suruh mereka hafal skripsi, apa ya? Ya hafal teks lah, apa yang harus mereka ucapkan. Saya kira kalau ditanya secara detail, pasti mereka juga bingung. Apa ya? Kok kita bisa ada di sini?
Konyol kan? Dan satu lagi, ada bapak-bapak yang tadi rambutnya lupa tumbuh ya. dia terkesan bahwa pemerintahan sekarang itu yang lebih kelihatan bekerja kok wakil presiden ya. Aneh ya kalian ini. Ketika wakil presiden tidak berbuat apa-apa, kalian juga protes. Sekarang saat wakil presiden kelihatan dia bekerja, kalian protes. Perlu kalian ketahui, khusus yang bapak-bapak yang rambutnya lupa tumbuh ya. Perlu Anda ketahui bahwa Pak Prabowo sama Pak Gibran itu sudah didelegasikan tugasnya masing-masing. Jadi apa yang Pak Prabowo kerjakan itu sudah ada. Baca berita nggak sih? Nonton TV nggak sih? Kalau selama ini berkeliaran para koruptor itu sudah ditangkap di mana-mana. Bahkan hasil kumpulan uang dari koruptor itu sangat dahsyat, 3,1 triliun. Itu kau lupa? Atau memang sengaja lupa? Jangan sengaja membentur-benturkan antara Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Sorry ya, itu nggak akan mempan. Menantu kalian anak kepala desa, woi nggak main lagi lah. Karena dana untuk kepala desa sudah nggak ada lagi. Menteri Keuangan nggak kasih lagi dana untuk kepala desa. Anakku pacaran dia dengan anak kepala desa. Ku bilang sama anakku, jangan lagi kau pacaran sama anak kepala desa, karena nggak bisa lagi korupsi. Pesan ini saya ingin sampaikan kepada seluruh aparat desa dimanapun Anda berada. Baik itu kepala desa, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Ingat, pemerintah terpilih saat ini Bapak Prabowo Subianto bersama jajaran timnya sedang proses bersih-bersih. Mantap. Kalian sudah tahu bersih-bersih apa ya? Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang sedang menjabat saat ini di desa manapun itu, hati-hati. gunakan anggaran dana desa sebaik-baik mungkin. Jangan melenceng, jangan belok kiri, belok kanan. Jangan pakai pikiran-pikiran kotor untuk kepentingan pribadi. Ya, karena yang korupsi besar-besaran saja disikat, ditangkap, meskipun ada backingan. Jadi yang kecil-kecil ini jangan macam-macam. Ya? Jangan sampai nanti dijemput pakai rompi orange. Ingat, ada salah satu Menteri Pak Prabowo kemarin menyampaikan, mereka sudah menyiapkan rompi orange begitu banyak. Jadi siapapun yang berani bermain-main dengan uang negara, mau itu dekat dengan ini, dekat dengan A, B, backingan yang paling kuat ini tidak ada. Pokoknya semua sama rata. Kalau salah, sikat. Jadi pesan saya sih, salah sikat. Tetap di jalan yang lurus yang belum terjerumus. Tetap di jalan yang lurus, kerjakan sebaik-baik mungkin untuk desa-desa Anda. Bangun desa Anda sebaik mungkin, karena Anda ditugaskan untuk membangun wilayah Anda, bukan untuk membangun urusan pribadi. Yang sudah terjerumus dan belok kiri belok kanan, harap bersabar, Anda akan dijemput menggunakan rompi oranye. Sumpah gue bingung deh sama Pak Prabowo. Kenapa Bang? Maksudnya kenapa gitu? Pak Prabowo kan bekerja ataupun dilantik kan belum ada 1 bulan ya, belum sampai bahkan 1 bulan. Masa beliau udah menandatangani aja peraturan yang mau melunasi hutang petani, nelayan, pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19 dan bencana alam. Pokoknya semacamnya deh. Enggak, maksud gue dengan kemarin sudah menangkap koruptor, sudah memblokir 187.000 situs judi online, itu udah cukup gitu menjadi hasil kerja. Maksudnya ya kayak udah mengumbar janji aja, janji nggak semua harus direalisasikan. Maunya janji aja ya, nggak usah eksekusi janjinya. Udah cukup lah dengan kemarin menangkap koruptor dan memblokir situs judi, itu menjadi hasil kerjanya gitu. Jangan semua mau dilakuin, jangan semua mau dilaksanain gitu. Maksudnya ya janji aja, nggak usah ditepatin. Pokoknya sehat-sehat deh buat Pak Prabowo. Aku cinta Pak Prabowo. Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa.
Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, perat kabupaten. Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada menteri desanya, Pak, yang megang anggaran 71 triliun tadi. Menurut saya, Pak Yandri, kami dukung bagaimana Bapak merumuskan pengawasan penggunaan dana desa. Ada banyak kepala desa masuk penjara, Pak, karena ketidakmengertian dia tentang penggunaan keuangan negara. Kemudian ada banyak juga desa yang terima dana desa cukup besar tiap tahun, tetapi desanya seperti tidak berkembang. Ada apa di sana? Kemudian sejauh mana pengawasan itu? Monitoring dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini seperti apa terhadap penggunaan dana desa ini? Manfaat dari dana desa itu seberapa besar sih sebetulnya? Kami terus-menerus melakukan sampai ke dana desa. Kalau sekarang di sosial media banyak sekali feedback ke saya, Ibu tolong diawasi dana desa, Bu. Kepala desa saya baru beli rumah baru. Kepala desa saya baru beli Jadi sekarang sosial media itu I can receive a lot of feedback dan itu benar-benar overwhelming gitu. Gimana caranya ya 75.000 desa di Indonesia masing-masing mendapatkan antara 900 sampai 3 miliar. Dan kalau governance banyak kepala desa sekarang banyak yang kepengen menjadi kepala desa karena ternyata pertama karena ada anggaran ya. Secara langsung dari pemerintah plus ada anggarannya. Pasti gitu. Jadi orang wah senang juga ya menjadi kepala desa. Ya guys, berbicara tentang desa dan dana desa. Ada video awal tadi kalau kalian perhatikan sebuah pesan yang sangat ngakak menurut saya. Bahwa hati-hati buat kalian yang sampai saat ini masih pacar dengan anaknya kepala desa, segera putus ya. Karena Kementerian Keuangan akan menghapus dana desa. Jadi waspada, segera putus ya sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih jauh ya. Dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang baru ya. Yang baru beberapa minggu melaksanakan tugasnya sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang dahsyat. Ya, penghapusan utang bagi para nelayan, petani, ini tentu sebuah kabar gembira bagi para petani dan nelayan. Tapi poin pentingnya adalah jangan sampai dengan peraturan yang sudah diteken oleh Presiden Prabowo, teman-teman petani dan nelayan kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk hal-hal yang buruk. Jangan sampai seperti itu ya. Dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai pemerintah ini, mencintai tanah air kita ini, mari bersama-sama kita dukung kerja dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, pemerintahan kali ini benar-benar dahsyat ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Belum apa-apa, para koruptor sudah ditangkap. Ya, semua institusi, semua instansi terkait semuanya bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mereka mungkin paham dengan penegasan yang berulang kali disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa jangan main-main dengan uang negara. Saya ingin menjalankan pemerintah ini dengan bersih. Kalau tidak suka dengan saya, silahkan keluar dari barisan saya. Itu sangat jelas ya kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Sebagai penutup video, saya tentu berdoa semoga kunjungan kerja Bapak Prabowo ke luar negeri hari ini semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Kiranya Bapak Prabowo bisa atau boleh kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Dalam sebuah wawancara di salah satu media nasional ya, televisi nasional, beliau katakan, kalau bisa saya tidak usah ke luar negeri. Ya, kalau bisa saya di dalam negeri saja. Saya mau lihat rakyat saya. Tapi ya namanya kita bernegara tentu harus menghargai undangan.
Ya pasti ada nilai-nilai positifnya ketika seorang presiden diundang oleh presiden di negara lain. Baik teman-teman, bagaimana komentar teman-teman terkait dengan masih adanya oknum-oknum yang berdemo tentang bagaimana sih caranya mereka untuk menurunkan Bapak Jokowi, dan juga terkait dengan dana desa. Dan lucunya lagi teman-teman, ada sebuah informasi, ini lucu ya, bahwa seorang kepala desa di suatu daerah itu mereka menggunakan dana desa untuk pergi ke klub malam, ke tempat hiburan malam, dan mungkin karena ketagihan sampai ngutang, ya, sampai ngutang. Ini kenapa sampai ketahuan? Pemilik tempat hiburan malam itu datang langsung ke bupatinya, sampaikan bahwa Pak, kalau bisa, ya, kalau bisa uangnya kepala desa itu dipotong. Wah, ini peluang bagi tempat hiburan malam dong. Habis dana desa dibuat sama mereka ini nih.